Halo sahabat Daya Desa, hari ini saya mulai aktivitas saya mengidentifikasi potensi budaya desa yang ada di Desa Benteng. Perjalanan ini memakan waktu sekitar kurang lebih 3-4 jam dari dermaga Pelabuhan Ampana menuju Desa Benteng. Sekarang kita sudah sampai di Desa Benteng dan selama perjalanan tadi sekitar 5 jam karena kita singgah di beberapa dermaga yang ada di Pulau Togean, dan sekarang kita mau ke rumahnya Pak Kepala Desa untuk tahap temu kenali pertama. Ayo. Jadi saat ini kita mau jalan-jalan dulu di kampungan di Desa Benteng, mau lihat aktivitas masyarakatnya seperti apa. Ayo. Jadi kalau sore hari itu ada nelayan dari kampung sebelah untuk jualan ikan di sini. Saat ini saya sudah bersama sahabat-sahabat dari Barisan Pemuda Adat Nusantara Kepulauan Togean. Sebentar malam diskusi kongko-kongko begitu dengan pemerintah desa, aparat desa, dan BPD, dan anggota masyarakat lainnya. Padahal orang punya banyak budaya sebenarnya. Cuma karena tidak terdokumentasikan dengan bagus, akhirnya tidak bisa dipelajari. Akhirnya yang dipelajari budayanya orang. Kalau bisa didokumentasikan dalam bentuk cerita ataupun misalnya video, luar biasa kan, jadi bisa disebarluaskan. Jadi bukan hanya orang punya yang dipelajari, tapi kita bisa belajar punya sendiri. Berita selengkapnya, Perdana Menteri Jepang Koizumi Watanabe baru tiba di Jakarta hari ini, mengatakan kepada Indonesia agar membangun samudera Atlantik yang dilengkapi sekitar 10.000 tiang, jarak jauh serta jarak menengah. Itu cowok-cowok gitu ya. Jadi tadi ini kita sedang menggali informasi bersama warga Desa Benteng. Kebetulan di sini hadir juga Kepala Desa Benteng ini belakang saya. Sekalian juga kita menyusun rencana kegiatan untuk besok hari di kantor desa. Jadi untuk hari ini kita sudahi dulu vlog kita hari ini. Selamat pagi dari desa. Pagi ini kita mulai beraktivitas meski baru bangun pagi, belum cuci muka. Kita rencana mau ambil beberapa footage dari udara sebagai bahan peta partisipatif untuk menentukan wilayah-wilayah mana yang berpotensi untuk dikembangkan. Dan selanjutnya sebentar kita akan bincang-bincang di kantor desa untuk membahas semua ini.
Sekarang kita sudah sampai di Pulau Mogo. Ini adalah satu-satunya tempat titik yang ada jaringan Telkomsel. Kita mau balik sekarang, cuaca juga kurang mendukung ini. Sekarang saya dengan daya warga, orang mau ke kantor desa untuk membahas tentang sosialisasi di minggu berikutnya. Dan kemungkinan ini ternyata banyak orang kayaknya ini. Padahal ini cuman pertemuan biasa ini bersama kepala desa dan aparat desa lainnya. Nanti minggu berikutnya baru kita sempurnakan, melibatkan semua tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda dan yang lainnya. Siap-siap sholat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai sholat Jumat, saya bersama daya warga menemui tokoh adat untuk menggali informasi tentang asal mula berdirinya Kerajaan Togean. Dari hasil wawancara, kami memperoleh pengembangan informasi dari informasi sebelumnya terkait asal mula berdirinya Kerajaan Togean, seperti siapa pemimpin pertama sebelum masa kerajaan, hingga insiden-insiden yang pernah terjadi kala itu. Ya lihat satu ekor yang besar tadi, ya lihat teman-teman yang lari, ya sumpah, keturunannya tak payah makan, keturunan saya jangan kamu makan. Baru selesai wawancara narasumber dari Om Nasir atau disapa Uah. Sekarang kita mau ke Bonafang untuk melihat proses nelayan menangkap dengan cara tradisional. Bagaimana? Sekarang saya sudah berada di Bonafang. Di sini lokasi tempat menunggu ikan yang akan bertelur di sini, ikan gande-gande. Nah, ikan ini jenisnya itu seperti kalau bahasa daerah kita itu ikan katombo, tapi kepalanya itu kepala bandeng. Nah, ini musim-musim dia bertelur masuk dari sana. Di sana itu akan dipasangkan pukat, lalu pukatnya itu nanti diangkat nanti pas sudah malam sekitar jam-jam 8. Nah, sini lokasi bertelurnya ikan gade-gade itu. Sini kita lihat ini nelayan desa Benteng menunggu pukat diturunkan. Itu macam invasi alien. Wah, bakar ikan kita guys. Nah, ini hasil tangkapan yang kita tunggu-tunggu tadi setelah diangkat dari pukat. Ini namanya ikan gade-gade. Bentuknya ini mirip ikan katombo, tapi kepalanya ini kayak bandeng. Ikan khas daerah sini. Ternyata di Benteng ini sudah lama ada tradisi hak wilayah seperti ini. Kegiatan menangkap ikan dengan kearifan lokal yang sangat ramah lingkungan. Ini kita harus dukung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ketiga adik-adik dari pemuda adat Nusantara Kepulauan Tugian bersama Daya Desa dalam rangka mengidentifikasi potensi kebudayaan yang ada di Desa Benteng. Dan sekarang saya sebagai pemerintah desa akan menemani untuk mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang berkaitan dengan sejarah Desa Benteng. Baiklah, kita akan meninjau langsung lokasi, yaitu tempat koron kabarnya pertempuran antara pasukan Tebelo bersama Lungkong dan daerah tempat benteng Tebelo yang dekat dari tempat ini. Oke, demikian dulu apa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorong pertanyaan. Jadi kita sudah sampai di lokasi yang dicurigai tempat pertempuran Lungkong dan pasukan Tebelo. Saya bersama kepala desa sekarang dan pemuda adat Nusantara. Kiranya Bapak Kades Benteng bisa menjelaskan cerita singkatnya seperti apa. Ini bekas pertempuran mereka atau perkelahian bersama pasukan Tebelo, yang mana untuk pasukan Tugian di bawah pimpinan Lungkong. Salah satu bukti yang kita datang ini adalah yang mana kita lihat bersama bekas-bekas telapak kaki dan bekas-bekas tombak dan lain sebagainya di sini masih ada. Lungkong ini adalah orang yang berasal dari Sulawesi Utara, yang mana bagaimana sampai keberadaannya berada di Kepulauan Tugian ini. Yang pertama ditarik dari kesimpulan ceritanya bahwa Togoia ada 3 bersaudara ini, yang satunya dikawini warga dari Gorontalo yang Maulano. Kemudian pada saat pertempuran begitu sengit ya, terpaksa dari Kepulauan Tugian ini dari adiknya meminta bantuan terhadap Sulawesi Utara, maka Lungkong ini dikirim dari Sulawesi Utara untuk membantu pasukan Tebelo yang ada di sini. Pada awalnya bahwa Lungkong ini nama mulanya karena berasal dari Sulawesi Utara Gorontalo, namanya Lunggongo, karena Lunggongo dalam bahasa daerah Gorontalo adalah seorang pemimpin, dalam hal ini pemimpin di dalam perang. Saya bersama daya warga akan mengunjungi kuburan Saribua yang dipercaya sebagai raja kedua dari kerajaan Togian. Ayo, let's go. Jadi kita saat ini berada di lokasi kuburan yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kuburan dari raja pertama kerajaan Tugian.
yang bernama Raja Saribua. Nah, akan tetapi berdasarkan penelusuran yang kami lakukan kepada tokoh adat, bahwa sebenarnya raja pertama ataupun pemimpin pertama yang memimpin kelompok di Kepulauan Togian adalah Sri Manurung. Nah, akan tetapi pada saat itu belum disebut sebagai raja. Belum ada istilah Togian ya? Iya, belum, masih Togoija. Kepemimpinan pertama itu disebut Olongian. Ternyata sahabat Daya Desa, di sekitar kuburan yang dianggap wali oleh kampung Benteng ini, Desa Benteng ini, terdapat kuburan-kuburan tua. Entah ini dari tahun berapa, yang pasti kalau melihat batu-batunya tua sekali nih. Cuma satu jingkal ini. Dan sampai di sini dulu tahap temu kenal kita. Kemungkinan besar kita akan melanjutkan di tahap pengembangan kebudayaan bersama daya warga saya, Mardan, dari Desa Benteng. Satu, dua, tiga. Lagi.